Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyawan Supasa. Saya berasal dari kelas 11 IPS 4. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kajian sejarah wajib pas penilaian akhir semester 2020. Nomor 1. Mengapa Indonesia dapat memperoleh kemerdekaan? Menurut buku, karena para pahlawan baik secara terang-terangan di atas tanah maupun di bawah tanah atau secara terang-terangan melawan menggunakan senjata dan juga berperang secara politik atau berorganisasi. Menurut pendapat saya, karena semangat dan tekad mengusir para penjajah itu, baik para pahlawan maupun rakyat biasa ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulannya, karena seluruh rakyat Indonesia bersatu padu dan tidak peduli apapun yang terjadi pada diri mereka, asalkan para penjajah bisa pergi dan menjadikan negara ini merdeka. Nomor 2. Mengapa kita melawan para penjajah yang ada di Nusantara? Menurut buku, karena rakyat Indonesia ingin negara Indonesia menjadi negara yang bebas dari penjajahan dan menginginkan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Menurut pendapat saya, agar rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaan seperti apa yang telah tertera pada negara-negara yang lain dengan hasil kerja kerasnya sendiri dan bukan karena pembelian dari penjajah, dan agar tetap hidup aman dan nyaman tanpa adanya kerusuhan dan pertumpahan darah di tiap-tiap daerah. Kesimpulannya adalah, pada intinya, karena bangsa Indonesia tidak ingin terus-menerus menjadi para budak para penjajah, dan kita juga tidak ingin semua yang kita punya diambil, contohnya adalah sumber daya alam, dan mereka manfaatkan secara semena-mena. Nomor 3. Mengapa para penjajah Indonesia membangun partai politik sebelum Indonesia merdeka? Menurut yang saya baca dari buku, karena para pelajar ingin menyuarakan persatuan dalam rangka mencapai kemerdekaan Indonesia dan menyuarakan berbagai macam ketidakadilan selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurut pendapat saya, karena para pelajar telah sadar betapa pentingnya mencapai kemerdekaan, oleh sebab itu mereka membentuk partai politik untuk bersatu mencapai kemerdekaan. Kesimpulannya adalah, untuk merealisasikan tujuan para pelajar, oleh sebab itu mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka sifat kedaerahan harus dihilangkan, perselisihan antarnasionalis juga harus dihindarkan, dan para pelajar anggota tersebut harus rajin belajar. Nomor 4. Berkaitan dengan virus COVID-19. Bagaimana peranan para pejuang medis dalam melawan virus corona? Menurut yang saya baca dari artikel yang ada di buku, mereka rela mengorbankan segalanya, termasuk waktu, tenaga, ilmu, dan segala yang dipunya, termasuk hilangnya kebersamaan dengan keluarga, demi menunaikan kewajibannya menolong pasien yang menderita COVID-19. Dan menurut pendapat saya, mereka mencoba menyelamatkan jutaan nyawa penduduk tanpa mengharapkan imbalan. Justru mereka mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri, seperti makna para pahlawan. Oleh sebab itu mereka pantas disebut sebagai pahlawan kemanusiaan. Kesimpulannya, untuk menghargai jasa-jasa para garda terdepan, kita sebagai masyarakat juga harus turut membantu para dokter untuk menekan penyebaran COVID-19 ini dengan cara ikuti peraturan pemerintah dengan menerapkan physical distancing, karena sedikit upaya dari kita bisa membantu para pejuang kemanusiaan COVID-19. Pertanyaan yang kelima dan yang terakhir, apa dampak positif dan negatif dari COVID-19? Menurut buku, positifnya adalah terbentuknya proses pembelajaran yang baru, yaitu kelas daring, dan negatifnya adalah proses pembelajaran ini tidak terlalu optimal karena kurangnya interaksi antara guru dan pelajar, dan juga kurangnya akses internet di daerah-daerah terpencil. Menurut pendapat saya, dampak positif yang bisa kita ambil adalah kita bisa lebih dekat dengan keluarga satu sama lain, karena selama social distancing ini kita harus tetap di rumah setiap saat. Dan negatifnya adalah kita tidak bisa pergi bekerja dan mengakibatkan kita tidak memiliki penghasilan dan harus hidup seadanya dalam pandemi ini. Kesimpulannya adalah dampak positif dari COVID-19 yaitu meningkatkan kinerja jual beli online, karena dalam kondisi seperti sekarang ini
kita tidak boleh berpergian, dan negatifnya adalah kita harus mengatur pengeluaran secara benar agar pada saat kondisi sekarang ini tidak 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 melebihi apa yang tidak melebihi pemasukan kita. Karena pada kondisi seperti saat ini kita tidak bekerja dan kita tidak memiliki pemasukan yang cukup. Itu mungkin sekian dari saya. Mari kita bersama-sama berdoa agar kondisi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.